Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari desain pasif, yaitu Green Ship Existing Building. Nah, untuk objeknya yaitu Gedung Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Yang pertama adalah Community Accessibility, yaitu pada nomor 1, poin ke 1 terdapat minimal 5 jenis fasilitas umum. Itu ada 5 fasilitas. eh, 6 fasilitas, yaitu fasilitas kesehatan, fasilitas klinik utama, fasilitas pusat pelayanan psikolog, lalu ada jasa kantor pos dan pengiriman barang, lalu ada masjid juga. Untuk jaraknya, yang kesehatan 200 meter kurang lebih, yang fasilitas klinik itu 170 meter, fasilitas pusat pelayanan psikolog 87 meter, untuk Bank Jatim 200 meter juga, untuk jasa kantor kurang lebih 180 meter. Lalu pada masjid itu kurang lebih 55 meter karena bersebelahan dengan masjid ada di sini. Ini adalah masjidnya dan di sebelahnya adalah Untak apa Fakultas Gedung Kedokteran Untak ini. Untuk poin 2A, 2B dan 3 belum memenuhi syarat, tapi ada penjelasannya juga di sini. Dan untuk terutama poin keempat, itu di luar area gedung, terutama bagian tepi jalan terdapat trotoar bagi pejalan kaki yang bebas dari perpotongan kendaraan. Nah, itu ini adalah area pejalan kaki ya, yang ada di bawah jalan. Lalu untuk ASD 2 Motor Vehicle Reduction belum memenuhi, poin 1 sampai 3 tidak ada karena rata-rata mahasiswa dan dosen menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun ada sepeda antara dosen dan mahasiswa, tempat parkirnya itu dibedakan. ASD 3 Site Landscaping, untuk nomor 1 memenuhi. Untuk poin ke 1 itu ada terdapat area lanskap berada di luar maupun di dalam gedung Fakultas Kedokteran. Ini di luarnya, di sini ada tanaman dan di tiap lantai itu dekat tangga ada tanaman rambatnya juga. Untuk ASD 4, Heat Island Effect 1A sampai B, terdapat beberapa material yang memiliki nilai albedo rendah dengan penggunaan material kamprot yang dapat menyerap panas, dan juga pada bagian atas bangunan terdapat area berupa vegetasi buatan. Untuk ASD 5 Storm Water Management, poin ke 1, penambahan rumput gajah mini pada spasi paving block dapat memperkecil nilai koefisien limpasan permukaan. Paving block berpori juga dapat membantu mempercepat proses penyerapan air yang ada di atas permukaan menuju ke dalam tanah. Adanya taman-taman kecil di setiap sudut area lantai 1. Ini adalah eh, contoh salah satunya, tetapi ada juga yang lainnya, cuman belum saya foto. Lalu ASD 7, Building Neighborhood. Untuk poin 1, di setiap lantai terdapat fasilitas seperti kamar mandi laki-laki dan perempuan, dan untuk musola tidak ada, dikarenakan dekat dengan masjid gedungnya itu. Di sebelah kiri Fakultas Kedokteran ya, apa tempat masjidnya. Untuk poin ke-2, di lantai 1 terdapat ruang yang khusus untuk panel utama kelistrikan gedung, dan tiap lantai juga terdapat ruang panel.
Untuk yang kedua, pada sekitar gedung terdapat listrik dan lampu sebagai pencahayaan sekitar dan untuk kelistrikan di area sekitar menggunakan jenis kabel tanam. Untuk poin ketiga, pada area sekitar gedung terdapat akses jalan kaki dalam dan luar. Untuk sisi luar menggunakan bahan berupa paving block. Pada bagian dalam bangunan menggunakan lantai keramik. Kemudian masuk ke EEC 3, Sistem Energy Performance. Poin satu, masih belum ada informasi yang valid mengenai perhitungan penghematan daya. Poin 2A, masih belum ada informasi yang valid mengenai perhitungan 50%-nya. Masih belum ada perhitungan yang valid mengenai perhitungan 80%-nya juga. Lalu ke ECC 4, Energi Monitoring dan Kontrol. Poin 1A sampai 2A sudah ada KWH meter yang terorganisir rapi di dalam beberapa panel box. Petugas PLN setiap 6 bulan sekali akan mengecek listrik pada gedung. Nah, ini penempatan pada gedung Fakultas Kedokteran. Ini penempatan box sekeringnya, ya, panel box di sebelah kanan dekat tangga. Ini ada panel box sekring di setiap lantai mungkin, Pak. Cuman ini saya foto di lantai satu aja. Lalu lanjut ke ECC 5, Operation and Maintenance. Poin satu, belum ada keterangan mengenai panduan tentang pengoperasian dan pemeliharaan sistem AC. Untuk poin kedua, belum ada keterangan mengenai adanya panduan pengoperasian dan pemeliharaan sistem transportasi distribusi air bersih dan air kotor. Poin satu sampai 6 di ECC 6 on-site renewable energy belum adanya informasi mengenai perhitungan demand pada gedung existing Fakultas Kedokteran. Untuk ECC ketujuh, less energy emission. Poin satu sampai 3 masih belum ada informasi mengenai perhitungan emission reduction pada gedung existing. Masuk ke WAC water submetering. Untuk poin ke-1, submeter konsumsi air menggunakan meteran air individual berfungsi sebagai mengukur dan memantau kebutuhan air dan pengguna air pada suatu bangunan. Untuk WAC 2, Water Monitoring Control, poin kedua, belum ada informasi mengenai pemeliharaan gedung tersebut. WAC 3, Fresh Water Efficiency, poin satu sampai 2 belum adanya informasi tentang rata-rata penggunaan air dalam gedung tersebut. WAC 5, Recycle Water, poin satu a sampai B, pada sistem irigasi gedung tidak menggunakan PDAM, melainkan menggunakan dari tampungan air hujan dan air bekas untuk kebutuhan irigasi pada gedung. Poin satu a sampai B pada WAC 7, Deep Well Reduction, sumber air gedung fakultas tidak berasal dari sumur, tetapi sumbernya dari PDAM. WAC 8, Deep Well Reduction, poin satu sampai A, poin satu a sampai B, untuk penggunaan setiap unit kerannya tidak menggunakan auto stop, tetapi dimatikan secara manual. Itu kerannya diputar secara manual untuk menghidupkan ataupun mematikan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.